Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, saya berdoa Anda semuanya tetap dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Andreas. Kita dalam program Rema, belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Haleluya. Hari ini kita sampai pada seri 129. Kita akan belajar dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, dan saya akan membaca ayat 1 sampai dengan 3 saja. Matius 18 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Itulah tema Rema seri 129 hari ini. Saudaraku, menarik sekali mengikuti alur cerita perikop ini. Pertama, para murid ribut dan berambisi menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Lalu akhirnya keributan itu dibawa di hadapan Yesus dan mereka bertanya kepadanya, siapa yang terbesar menurut Yesus? Sangat menarik memperhatikan jawaban Yesus. Yesus bilang, bertobat dulu dan menjadi seperti anak kecil. Tentunya jawaban Yesus tidak sesuai ekspektasi para murid. Saudaraku, apa arti bertobat dan menjadi seperti anak kecil? Apa arti bertobat dan menjadi seperti anak kecil dalam perikop ini? Bertobat dalam perikop ini merujuk pada apa yang ada di dalam pikiran dan hati para murid, yaitu ambisi duniawi yang mulai liar. Para murid harus bertobat dari ambisi yang duniawi, membuang pikiran-pikiran duniawi dan beralih kepada visi dan pikiran surgawi. Sedangkan menjadi seperti anak kecil merujuk pada ketergantungan seorang anak kepada air susu murni dan pertolongan dari orang tuanya. Saudaraku, kita harus selalu menggantungkan hidup kita pada pertolongan Tuhan dan firman-Nya. Jadi, saudaraku, bukan masalah siapa yang terbesar, tetapi bertobat dari ambisi yang duniawi dan berharap bergantung pada pertolongan Tuhan dan firman-Nya saja. Dengan demikian, maka kita layak di pemandangan Tuhan dan layak masuk kerajaan surga. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan, mengingatkan kepada kami agar kami mendisiplin hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami tidak dipenuhi dengan ambisi duniawi, tetapi kami hidup dipimpin oleh visi dan pikiran-pikiran yang surgawi. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami juga menjadi orang percaya yang terus menantikan dan berharap dan bergantung kepada pertolongan Tuhan dan firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku, engkau yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya.
Amin. Saudaraku, bertobat dan jadilah seperti anak kecil agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.